Bahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Musyawarah Daerah 1, Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2025. Dilaksanakan bertempat Aula LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Akhirnya musda tersebut pemilihan secara aklamasi jika terpilihnya Bupati DIY Ateng Edowai, SPDK, MPDK, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah, masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2025. Ikuti dan menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas kunjungannya YouTube PIY TV ini. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Pancabakti Partai Golongan Karya. Ikrar karya. Satu. 1. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila. pembela serta pengamal Pancasila. 3. 3. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. yang berwatak setia kawan. 4. 4. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. tertib dan sentosa. 5. 5. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaruan dan pembangunan. Tunggu barisan. Teruskan. Balik kanan angkat tegak maju. Jalan. Tribunal Final dari anggota DPR RI, anggota fraksi DPR RI, Bung Syamut Ngabale, Ketua MPG sekaligus Ketua BSN, Badan Saksi Nasional, Bung William Ramande, Sekretaris informasi tentang tugas kami dan juga surat mandat kurang lebih hampir 1 minggu. Sehingga kami laporkan Ketua bahwa kami mobilisasi ke Kota Nabire selaku ibu kota Provinsi Papua Tengah itu pada hari Jumat dan Sabtu. Dan kami tiba di sini melakukan pembahasan. Salah satu bentuk tanggung jawab Partai Golkar menjadi partai yang kemarin terdepan untuk mendorong terjadinya pemekaran di tanah Papua. Kita sama-sama tahu bahwa pemekaran itu kan bertujuan untuk bagaimana supaya terjadi proses percepatan pembangunan di tanah Papua. Jadi dengan adanya provinsi baru yang nanti mungkin akan diikuti dengan terbentuknya kabupaten-kabupaten baru, distrik-distrik baru, kampung-kampung baru, itu kan merupakan semakin mendekatkan pelayanan publik masyarakat kepada pelayanan publik pemerintahan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu
kita kemarin menjadi partai politik yang terdepan mendorong terjadinya pemekaran ini, dan saya sering mengatakan bahwa pemekaran ini harus menjadi tetap mempererat persatuan yang ada di tanah Papua. Jadi sebetulnya pemekaran ini buah hati, ya, buah kecintaan masyarakat seluruh Indonesia yang diwakili oleh pemerintah terhadap tanah Papua dengan apa? Dengan tujuan tadi mempercepat pemerataan dan pembangunan tanah Papua. Nah, tapi kan percepatan pembangunan itu tidak berhenti hanya sampai terbentuknya provinsi. Dan ini kan harus disambut ya oleh masyarakat, termasuk partai-partai politik. Nah, Golkar juga ingin bertanggung jawab setelah mendorong pemekaran. Golkar lah yang pertama kali untuk melakukan konsolidasi untuk mengawal proses pembentukan pemerintahan baru ini, gitu ya. Nah, sehingga nanti proses baik itu masa pemerintahan transisi maupun nanti juga sampai kepada pemilu, Golkar menjadi bagian penting. Nah, itulah kenapa kami hadir untuk melaksanakan Golkar Provinsi Papua Tengah dan menjadi partai politik pertama juga yang bentuk DPD-nya. Nah, kami juga kemarin sudah ke Papua Pegunungan, alhamdulillah sudah terpilih ketua DPD yang baru di sana di Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini di Provinsi Papua Tengah, insya Allah nanti di hari Rabu lusa ya, tanggal 13 itu nanti akan kita laksanakan musyawarah daerah di Provinsi Papua Selatan. Tekad dan harapan Partai Golkar sendiri di Papua Tengah seperti apa? Ya, tentu kita ingin memberikan kontribusi terbaik kita ya untuk kemajuan di Provinsi Papua Tengah ini dengan melibatkan diri. Nah, oleh karena itu tadi saya pesan pada warga keluarga besar Partai Golkar, setelah musda ini justru ini memulai pekerjaan baru ya, konsolidasi bagaimana Golkar tetap selalu dekat dengan rakyat ya, mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keinginan-keinginan rakyat di Provinsi Papua Tengah ini, sehingga nanti pada saatnya memang Golkar dinilai menjadi partai politik yang bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Nah, dengan begitu kan Golkar akan selalu sama-sama dengan rakyat memajukan tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Tengah, dan mudah-mudahan nanti juga rakyat akan membantu Golkar untuk bisa terus membangun dengan menempatkan kader-kader terbaiknya nanti di posisi-posisi tertentu. Ya, kita berharap ini juga menjadi bahan konsolidasi untuk memenangkan Partai Golkar nanti tahun 2024. Ya, kita menang di Pilpres, menang di Pileg, dan menang di Pilkada. Peserta yang hadir sesuai dengan daftar hadir. Lingkup kabupaten di Provinsi Papua Tengah ada 8. Semuanya hari ini hadir, yaitu Puncak Jaya, Puncak Papua, Mimika, Intan Jaya, Paniai, Deyai, Dugiai, dan Nabire sebagai tuan rumah atau ibu kota provinsi sudah hadir hari ini dan siap mendukung suksesnya musyawarah daerah 1 Provinsi Papua Tengah Partai Golkar. Daerah ke depan dan berebut simpatisan dan dukungan rakyat. Maka dengan ini kami menyatakan: 1. Mencalonkan dan mendukung dan memilih Aten Edwai SPDK MPD sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti 2002-2025. Dan kami juga kesempatan yang berbahagia ini mengusulkan Saudara Simpson Jefferson Kayame sebagai Sekretaris DPD 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. 2. Menyatakan apabila ada pernyataan dan dukungan sebelumnya dianggap batal atau tidak berlaku. Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipertanggungjawabkan. Demikian. Terima kasih. Partai Golkar untuk dikibarkan di seluruh pelosok Provinsi Papua Tengah.
menerima. Dan ini adalah beban dan tanggung jawab dan siap mensukseskan agenda-agenda nasional ke depan. Tanjung sebagai PT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah yang saya hormati. Bapak Dr. Anus Jakob Ingatukung MM selaku Sekretaris DPD Golkar Papua yang saya hormati. Bapak Samud Mabaling, Ketua AMPG PSN dan Ketua BSN yang saya hormati. Bapak William Ramani, DPP Partai Golkar Pusat yang saya hormati. Ketua Panitia Musda 1 Partai Golkar Provinsi Papua Tengah yang saya hormati. Pengurus DPD 1 Provinsi Papua yang hadir yang saya hormati. Anggota DPRD DPR RI yang utusan dari Papua yang hadir yang saya hormati. Saudara-saudara ketua pengurus partai dari partai-partai yang lain yang saya hadir yang saya hormati. Saudara ketua sekretaris DPD wilayah Provinsi Papua Tengah yang saya hormati. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya banggakan. Pertama-tama kita sebagai insan yang telah diciptakan Allah, pada kesempatan ini di mana kita dituntun, dipimpin, dilindungi, diberkati, dipelihara oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita dihadirkan di tempat ini untuk mengikuti Musda 1 Provinsi Papua Tengah di tempat ini dengan sehat walafiat adanya. Amin. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sepatah kata dari Ketua terpilih. Pada kesempatan ini saya secara pribadi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi karena di mana saya telah diberi kepercayaan dari DPP, DPD 1 Papua dan juga dari teman-teman DPD 2 di wilayah Provinsi Papua Tengah, bahkan dari masyarakat Provinsi Papua Tengah. Dan dengan harapan saya mengajak semua kader Partai Golkar, baik yang lama, sudah mantan-mantan, maupun yang baru, mari kita bikin barisan, kibarkan bendera Golkar, naikkan asap kuning untuk Provinsi Papua Tengah. Dengan terbentuknya
DPD dengan terbentuknya Ketua Dewan Pimpinan 1 Provinsi Papua Tengah, maka saya mengajak semua untuk kita sama-sama menyusun personalia. Ya. Jangan satu suku satu daerah, tapi semua orang masuk. Ya. Saya usulkan saja contohnya itu di Padiai. Padiai itu Teo Yatipai, kemudian siapa lagi? Yang tua-tua itu kita harus masuk. Karena ini menggarap masa. Ya, bukan main-main. Jadi tidak boleh terjadi pertikaian dan musuhan antara kita sendiri. Ya, kita bersatu, bergandengan tangan untuk membangun masyarakat seutuhnya. Dengan demikian, sekali lagi saya mohon untuk menyusun personalia itu, nanti kita duduk sama-sama, pilih semua suku harus masuk. Macam seperti Timika. Timika itu bukan hanya satu suku, tapi ini banyak. Jadi siapa-siapa yang bisa ragu masa itu kasih masuk. Masa seperti Nabire juga begitu. Kalau hanya pegunungan beberapa kabupaten itu hanya satu suku, jadi tidak apa-apa. Transisi normal jadi tidak apa-apa. Tapi kalau Timika dan Nabire itu tidak sama dengan kita di dulu. Jadi hati-hati dalam untuk menyusun personalia. Dengan demikian kita akan susun sama-sama. Saya kasih waktu kepada semua teman-teman DPD 2. Kira-kira siapa yang kita masukkan. Kemudian kesempatan ini juga saya mau sampaikan agar event-event nasional ke depan, agenda-agenda nasional ke depan, yaitu Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada, itu mari kita sukseskan sama-sama. Ya, kita sukseskan. Bapak Isnur Airlangga itu calon presiden dan mari kita menangkan dia. Ya. Kemudian DPRD baik itu di tingkat RI, tingkat provinsi, tingkat daerah, mari kita sukseskan. Kita bergandeng tangan. Kemudian pilkada, siapa yang kita usul untuk calon bupati dari Partai Golkar, mari kita dukung. Jadi kita mulai sekarang kita pasang padang. Kemudian kita yang pengurus juga tidak boleh pilih-pilih orang. Oh, ini saudara saya, ini teman saya. Tapi memang kader murni dari Partai Golkar ini, kalau dia sudah memenuhi syarat, kita dukung semua. Selanjutnya untuk lokasi pembangunan kantor sekretariat Golkar itu sudah ada. Mungkin selesai dengan acara ini kita sama-sama turun ke lapangan, mungkin kerjasama masih bersama. Ya, itu tempat yang strategis dengan kantor gubernur. Itu benar-benar. Selanjutnya nanti hari Sabtu itu HUT. Jadi sama-sama kita meramaikan. Mungkin jalan santai atau apa nanti kita akan sepakati. Luar biasa. Kemudian untuk sekretariat, sementara itu kita kan pada saya punya rumah di KPR 2 tingkat. Ya.
Dengan demikian sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih karena ini kepercayaan dari pusat, dalam hal ini Pak Doli, dan juga dari DPD 1 Provinsi Papua. Dan sebelum memulai pembangunan dengan pemerintahan Provinsi Papua Tengah, kita sudah mengawal, Golkar sudah mengawal dari semuanya. Dengan demikian ini satu kebanggaan. Sekali lagi saya secara pribadi dan atas nama Partai Golkar mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian sekali lagi saya menyampaikan kita semua itu tidak ada yang kita tinggi, rendah, tapi kita semua bersatu, kita sama. Jadi kekompakan, kerjasama, koordinasi, komunikasi itu sangat kita bangun. Ya, sangat kita bangun. Karena kita semua itu mulai dari nol. Ya, mulai dari nol. Lebih bagus kita memulai dengan nol daripada kita memulai dengan 1-2. Ya. Jadi dari awal kita harus hati-hati untuk letakkan dasar. Kalau kita letakkan dasar yang kesan yang baik, itu menjadi panutan untuk ke depan. Kemudian dari awal kita letakkan yang tidak baik begitu. Kepemimpinan itu selalu berganti-ganti. Tapi program pembangunan itu selalu berjalan secara kontinu, berkesinambungan. Jadi selama kita pimpin, ini kepercayaan kita pimpin, hati-hati. Dari awal itu kita harus letakkan kesan-kesan terbaik. Untuk itu kekompakan dan kerjasama dari kita semua itu sangat diharapkan. Baik, demikian yang saya. Tolong gitu Kak. Ada video kan? Oke, ayo. Minta tolong bikin video. Indonesia, Papua Tengah.